Ya Rasulullah, diamnya Anda, hening Anda sejak tadi, hening Anda sejenak tadi antara takbir dengan bacaan Al-Fatihah Anda, apa yang Anda katakan? Nah, kita lihat yang familiar saja ya. Yang familiar kan yang kita dapati di Indonesia, alhamdulillah, ya kalau bukan Allahumma ba'id kan yang wajah tu kan, Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian wajah tu, ya. Mari kita lihat. Bismillah, itu ditemukan di Sunan Abu Daud. Di Sunan Abu Daud. Nah, ini kitabnya saya tunjukkan lagi nih, Al-Bukhari tadi saya sampaikan. Nah, ini yang Sunan Abu Daud. Ini ya. Nah, kitabnya. Yuk kita lihat ya isinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau tidak keliru di bab yang ke-123. 123 ya, paling kanan bawah nih ya. Nah, ini dia nih. Betul. Halaman 110 kitab saya. Ini ya, teman-teman sekalian, halaman 110. Ya, kemudian bab yang ke-123 ini. Wah, gampang banget ngapalinnya. 1 2 3 ya. 1 2 3, hadis nomor 760. Hadis nomor 760. Baik, bab ma yustaftahu bihi sholatu minad du'a. Kalau yang di Al-Bukhari tadi kan tentang iftitah, ya kan? Ini redaksinya istiftah. Bab ma yustaftahu bihi sholatu minad du'a. Ya, yustaftahu dari kata istaftaha yastaftihu mudhari'nya, dan bentuk majhulnya atau bentuk pasifnya yustaftahu. Saya mau terangin dulu ya teman-teman sekalian. Jadi iftitah dengan istiftah, dua-duanya benar. Nih seperti yang saya tuliskan nih. Iftitah dengan istiftah. Ya kan? Nah, nanti ada kaidah bahasa Arab mengatakan begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau bertambah bangunan hurufnya, apakah harokatnya itu berubah, apalagi hurufnya bertambah, maka menunjukkan maknanya lebih luas, lebih panjang. Jadi kalau kita bacakan iftitah, ini yang pertama iftitah, yang kedua istiftah, ya kan? Nah, kan kita melihat nih, yang ini lebih banyak hurufnya kan, lebih panjang bacaannya. Kan ini 1 2 3 4 5 6, yang ini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Yang ini lebih panjang. Maka biasanya kalau ada yang menggunakan kalimat lebih panjang katanya, ini menunjukkan isinya informasinya lebih luas, lebih panjang. Ya, dibandingkan dengan kalimat yang sebelumnya. Jadi kalau kita bisa ambil di sini, kalau kita mau baca dengan pendekatan ilmu lughah, bab ma yustaftahu bihi sholatu minad du'a. Itu kan bab pembahasan tentang doa yang dibuka dalam pembuka sholat, yang doanya mungkin agak sedikit lebih panjang, gitu kan? Nah, tapi di sini kita lihat karena nanti beberapa doa-doa yang lain juga akan memberikan gambaran yang pendek-pendek, ya, yang masih gabungan daripada ini kalau kita satukan. Jadi intinya ini masih dalam konteks bacaan kita dalam menunaikan sholat. Dan nanti ada kemudahan, ya, kemudahan di antara kemudahannya boleh jadi yang panjang-panjang ini kita bisa misalnya ambil sebagiannya, seperti kita mohonkan misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kesempatan. Ada hadis-hadis juga yang kadang-kadang oleh para ulama diambil bagian-bagian tertentu. Ya, seperti pernah dengar hadis ini, la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi yaumil qiyamati min rihil miski. Ya kan? Sungguh bau harum, bau mulut orang puasa itu akan lebih harum dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan harumnya minyak kasturi di hari kiamat nanti, karena dia berhasil menjaga dari segala keburukan-keburukan. Itu kan hadis yang sangat panjang. Ya, yang kadang-kadang dipotong, ada yang dengan perisainya asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal dan seterusnya, ya kan? Kemudian pemberian pahalanya, ya, wa asyamu li wa ana azibihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Itu ada sebagian-sebagian yang bisa nanti kita kondisikan. Yuk kembali ke sini. Apa di antara doanya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Ubaidullah bin Muadz, haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah an ammihi al-Majishun ibni Abi Salamah an Abdurrahman al-A'raj an Ubaidillah ibni Abi Rafi' an Ali ibni Abi Talib karamallahu wajhah. Nah, kalau yang tadi Allahumma ba'id baini itu dari hadisnya riwayat sahabat Abu Hurairah, yang ini dari sahabat Ali bin Abi Talib, langsung dari menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pemuda yang sangat mulia dan status hadisnya sahih. Ya kan ya, status hadisnya sahih. Yang ini. Apa doanya? Yuk kita lihat. Qala, beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila salati, apabila beliau akan menunaikan salat dengan sempurna, kabbara, beliau bertakbir dulu, ya kan? Nah, kemudian thumma qala, kemudian setelah beliau bertakbir itu, maksudnya takbiratul ihram, ya, karena pembuka salat itu disebut dengan takbiratul ihram. Membuka salat, takbiratul ihram, thumma qala, kemudian beliau berkata, dan berdoa. Apa doanya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal
musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, atau bisa wa ana minal muslimin. Nah, ini yang bisa kita baca kan? Jadi itu dalilnya ada. Dan yang meriwayatkan siapa? Oh, Masya Allah, menantu Nabi. Ya, paling mulia sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan masih keluarga Nabi, ahlu bait Nabi, karena beliau anak dari paman Nabi kan? Ya, Abu Thalib kan? Ya, ini makanya Ali bin Abi Thalib. Ini Masya Allah langsung diriwayatkan oleh satu lingkar terdekatnya. Nah, ini yang ingin saya tekankan ya, jangan diberikan pemahaman bahwa oh ini loh yang Allah maba'id ini yang lebih sahih karena Al-Bukhari gitu kan. Enggak juga, Anda berarti belum mengerti ilmu hadis. Ya, belum paham ada ilmu hadis. Terkait sahih itu terkait dengan sanad, telusurannya. Ini di Abu Daud ini yang sahih banyak. Ya, tapi susunannya sesuai dengan susunan fiqih. Ya, dan diterangkan ini hadisnya sahih, bahkan jalurnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi yang tadi pun pakai Allah maba'id itu benar, yang ini pun benar. Jadi kalau ada yang pakai wajah tuh dalilnya ini. Nah, tapi yang penting saya ingatkan, ini sebetulnya panjang istiftah tadi. Istiftah tadi. Jadi ketika kita mengatakan wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin, belum selesai hadisnya. Doanya belum selesai, ya kan? Ah, yang saya maksudkan belum selesai, ada kalimat lain lagi, ya. Apa kalimatnya? Ini lihat kalimatnya. Allahumma antal malik. Ya, saya baca ya supaya nanti tidak diduga keliru atau ngarang-ngarang sendiri. Kalau saya ginikan hafalan nanti ada nggak benar di kitabnya gitu kan. Nah, Allahumma antal malik la ilaha illa, ya, la ilaha li illa anta. Allahumma antal malik nih. Ya, tolong zoom ya teman-teman sekalian. Yang di bawah nih. Ya. Allahumma antal malik, ya. Nih, la ilaha liya illa anta. Baik ya, teruskan. Allahumma antal malik la ilaha liya illa anta. Anta rabbi wa ana abduk. Ya. Zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi. Allahu akbar. Allahumma antal malik la ilaha li illa anta. Ya, la ilaha li illa anta wa ana 'abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi. Allahu akbar. Paham artinya? Allahumma, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, kepasrahan jiwa, antal malik, engkaulah raja, segala raja, engkau segala penguasa. Ya, la ilaha li illa anta. Tidak ada Tuhan untukku ya Allah yang paling esa yang aku sembah kecuali hanya engkau saja ya Allah. Anta Rabbi, engkau adalah Rabb yang merawat saya, yang mengetahui segala hal tentang saya, yang menyempurnakan hidup saya, yang menyembuhkan saat sakit, memberikan kebutuhan ya Allah. Wa ana abduk, sedangkan aku hambamu. Zalamtu nafsi, aku mengakui banyak salah. Wa ataraftu bi dhanbi, nih yang tadi saya katakan, ini yang paling kena. Wa ataraftu bi dhanbi, aku mengakui ya Allah, aku banyak dosa, aku mengakui dosaku. Zalamtu nafsi, aku banyak berbuat salah, aku zalim ya Allah. Wa ataraftu bi dhanbi, engkau memberikan kepadaku segala kemuliaan, engkau menunjukkan kebaikan, aku malah melanggarnya. Engkau bilang jangan berdusta, aku berdusta. Engkau bilang jangan berkata kotor, aku berkata kotor. Engkau katakan jangan berselisih, aku berselisih. Engkau katakan jangan bikin hoax, aku bikin hoax. Wa ataraftu bi dhanbi, aku ngaku aku salah ya Allah. Aku salah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Faghfir li dhunubi, maka mohon ampuni segala dosa-dosaku. Tuh. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya, sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosaku kecuali engkau ya Allah. Ya kan? Belum selesai. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant ya arhamar rahimin. Ya, dan berikan aku kemampuan untuk memperbaiki diri ya Allah. Perilakuku, tidak ada yang mampu merubah perilakuku lebih baik kecuali engkau. Allahu akbar. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Ya. Dan mohon palingkan aku ya Allah dari keburukannya. Tidak ada yang mampu memalingkan keburukannya kecuali engkau. Nyambung semua teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan bukan ilmu otak-atik. Ini semua pemaknaan dari hadis. Cuman saat kita baca, ngerti enggak gitu? Paham tidak? Itu jelas sekali. Jadi begitu kita mengatakan wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Jadi kalau kita mulai dari awal, ini doa ini nyambung sekali dari pemaknaan pertama kali kita menghadap kepada Allah. Kan kita katakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Ya Allah, aku pasrah saat ini. Pasrah. Buang semua ke dunia yang tidak terkait dengan suatu ke belakang. Pasrahkan pada Allah. Hadapkan diri kita. Wajjah yuwajjuh. Ini wajjah tu ya Allah. Aku pasrahkan diriku sepenuhnya kepadamu, penguasa langit dan bumi ya Allah. Dan aku berikrar ya Allah, aku tidak akan pernah mengingkarimu ya Allah, tidak akan pernah berbuat musyrik.
Ya, inna salati, kalaupun aku salat sampai hari ini, wa mahyaya, aku hidup sampai sekarang, wa mati, walaupun aku wafat ya Allah, walaupun kau wafatkan aku saat ini, walaupun aku wafat dalam salatku saat ini ya Allah, lillahi rabbil alamin, aku pasrah. Itu yang saya katakan. Jadi ayat yang mengatakan hadirkan kita menghadap Allah, mungkin wafat. Makanya kita katakan mau mati, dan mungkin mau jadi aku wafat saat ini ya Allah, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah. Rabb yang merawat seluruh alam semesta. Kalaupun aku wafat dalam salat ini ya Allah, aku pasrah. Karena engkau pemilikku. Dan kemudian apa setelah itu? Aku berjanji akan lebih baik. Ya, wa ana minal muslimin, wa ana awwalul muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Ya, aku tidak akan pernah menyekutukan engkau. Bidzalika umirtu, dan demi itu aku diperintahkan. Ya, wa ana minal muslimin, wa ana awwalul muslimin, dan aku berjanji dalam salat ini akan menjadi muslim yang lebih baik lagi. Patuh kepadamu. Tadi aku akan perbaiki diriku ya Allah. Aku akan perbaiki. Nah, dalam rangka memperbaiki diri ini, Anda mengatakan, Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, ya Allah, aku mengakui engkau raja segala raja, engkau Tuhanku ya Allah, aku mengakui tidak ada Tuhan untukku kecuali engkau yang aku sembah ya Allah, anta rabbi, engkau yang merawatku, engkau yang memberikan segala kebaikan untukku ya Allah, anta rabbi wa ana abduk, sedangkan aku adalah hambamu ya Allah, zalamtu nafsi, tapi aku mengakui engkau berbuat baik padaku, tapi aku banyak salah ya Allah, ya, engkau menunjukkan banyak manfaat, aku banyak berkhianat ya Allah. Ya, i'taraftu dzambi wa i'taraftu dzambi, aku mengakui dosaku, aku dosa ya, aku pendosa ya Arhamar Rahimin, aku berbuat banyak salah. Faghfir li, maka mohon ampuni aku. Ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena enggak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Anda, kecuali engkau ya Allah. Kecuali engkau ya Allah. Tidak ada yang mampu mengampuni dosaku kecuali engkau. Wah, itu indah sekali. Itu yang dimaksudkan. Itu yang dimaksudkan. Jadi bukan sekedar dibaca. Ya, apalagi yang kalau kita teruskan tadi, ya. Masya Allah. Ihdini li ahsanil akhlaq, kemudian tunjukkan kepadaku perubahan dalam hidup. Nah, ini maksudnya tutup yang jelek dengan yang baik begini, terus kita berubah lebih baik lagi, dan palingkan dari yang buruk-buruk. Ini ada ya wa wasrif anni sayyi'ah, dan jauhkan, palingkan aku dari segala keburukan, hal-hal yang aku bisa kerjakan dalam kehidupan sebelum sholat ini. Jadi itu yang kita bacakan. Nah, ya, cuma untuk menyingkat ini, kadang para ulama memberikan kita pada inti pokok bacaan, karena pada kalimat yang setelahnya ini, wa zalamtu nafsi, gitu kan, kemudian faghfirli, itu semua tercakup pada kepasrahan yang dalam kalimat muslimun wa ana minal muslimin atau ana awwalul muslimin. Makanya sebagian ulama itu ada yang memberikan pokok doanya kepada kita, cukup pada kalimat apa? Wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin. Kadang dicukupkan sampai di sini karena pokok kalimat yang setelahnya itu sebetulnya cukup pada kalimat wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Jadi ketika Anda mengatakan wa ana minal muslimin, itu artinya Anda ngaku Anda pengen patuh pada Allah, pengen hilang kesalahan, pengen ada banyak kebaikan dan sebagainya. Kalau Anda pengen mengerti kalimat itu, tafsirnya jelas tuh, baca setelahnya tuh. Ya, Allahumma antal malik la ilaha li illa anta, ya kan? Anta rabbi wa ana abduka, ya kan? Ada nanti di hadis lain anta rabbi wa ana abduka khalaqtani, ya kan? Ada yang sebelumnya begitu, tapi ini di sini langsung. Ya, anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi fa'taraftu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini makna yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi nggak ada di sini salah-salahan. Yang baca Allahumma ba'id ini Muhammadiyah, Persis, yang baca wajah tuh, wah ini NU. Nggak ada hubungannya, zaman Nabi belum ada itu Muhammadiyah NU gitu kan. Dan itu kan Muhammadiyah NU organisasi untuk memudahkan kita dalam berislam, ya, memudahkan kita dalam bersinergi, membangun harmoni, ya, bukan untuk saling berpecah ini dan sebagainya. Atau yang baca ini Salafi, yang baca ini Wahabi, yang baca ini begini, baca ini, sudahlah gitu kan. Belajar lagi yang betul. Dan jangan kalau baca satu bacaan, jangan saling merasa benar sendiri dan menyalahkan yang lain. Kita penting untuk belajar dengan baik, ya, supaya kita bisa merasakan kenikmatan dalam beribadah. Ya, kita saling mendoakan. Tapi intinya ini maknanya. Ya, bahkan nanti ada bacaan malam, ada bacaan siang. Kalau kita waktunya lebih banyak, kita bisa uraikan. Nabi kalau tahajud bacanya yang mana, iftitahnya. Nabi kalau sedang sholat biasa bacanya yang mana. Nanti insya Allah dimira ya, dimira lebih luas lagi karena kita ngajinya pesantren formal. Nanti kita gali nih seluas-luasnya, kita bacain kitabnya dari awal sampai akhirnya. Ya, untuk pembahasan ini karena ini kita kultum, aku suka, yang penting aku suka aja dulu ya. Ya, aku suka, kamu punya yang mana? Allahumma ba'id atau yang wajah tuh, dua-duanya ada. Kan yang Allahu Akbar kabira juga ada dalilnya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Jadi kalau Anda baca misalnya Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wasila, wajah tuh, itu namanya dua doa digabungkan jadi satu. Ya, dua doa digabungkan jadi
Jadi satu ya. Jadi kalau Anda ingin bacakan Allahumma ba'id baini itu juga bagus, benar, sahih di Al-Bukhari lagi. Ini nomor hadis berapa? 744 dari siapa? Sahabat Abu Hurairah. Jadi semuanya ada dan itu semua mulia. Abu Hurairah mulia, Ali bin Abi Thalib mulia dan semua diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting semua sumbernya dari Nabi. Ya, dan lebih daripada itu, ini esensinya. Nih yang kita dapatkan. Jadi kalau kita sudah taubat terus benar salatnya, baik dari awal, itu kan Allah berkenan menggugurkan kesalahan. Ya, saya ilustrasikan ya, dan laisa kamitslihi syai'. Anda teman banyak salah dan sebagainya. Terus Anda butuh kan dia, Anda tahu teman itu punya beberapa kemampuan yang Allah titipkan, mungkin bisa ngasih solusi kepada Anda. Kan Anda datang tiba-tiba kemudian, Anda katakan saya minta maaf. Ya kemarin saya banyak salah. Saya mengerti saya keliru. Ya saya mohon maaf. Itu mungkin sisi klien saya sebagai manusia yang mungkin nggak bisa sebaik yang lain. Tapi itu jalan bagi saya untuk berubah. Mohon berikan saya jalan. Ya, dan tunjukkan kalau ada kurang berkenan supaya saya bisa minta maaf kepada Anda saat ini kan. Terus dia begitu sudah enak ya nggak apa-apa lah ini kan begini. Tapi saya betul-betul saya tulis minta maaf ya. Dia katakan nggak apa-apa sudah lupain aja sebagainya. Terima kasih betul ya. Saya mungkin kesalahan yang saya perbuat yang lalu itu yang menjadikan saya sekarang merasakan kesulitan. Ada persoalan begini. Itu ketika Anda buka begitu teman mungkin langsung merespon, enggak usah begitu. Jangan sungkan, bilang aja apa kita keluarga kan. Lalu Anda sampaikan, saya ada kesulitan begini. Itu kan lebih enak. Ya, lebih daripada itu Allah kan Maha Rahman, Maha Rahim. Enggak ada bandingannya laisa kamitslihi syai'. Ya, yang orang yang belum beriman saja sesuai hukum kehidupan, ya hukum kehidupan yang universal masih dapat rezeki, ya masih dapat kemudian bagian kehidupan dan itu mendorong dia supaya taubat, dikasih waktu sampai dia taubat. Ya bukan untuk terus berbuat maksiat, di cara berpikirnya diperbaiki. Jadi ketika Allah berikan itu sebagai hukum kehidupan sampai batas ajalnya dengan keadilan Allah, itu diberikan batas ruang supaya dia punya kesempatan untuk taubat kembali ke jalan Allah yang benar. Ya, kita juga demikian apalagi kita beriman, kita merasa banyak salah, maka dalam sholat kita menghadap Allah, kita bersihkan dulu. Ya, ngaku banyak dosa, ngaku banyak salah dan sebagainya, minta ampun, minta maaf dan sebagainya. Baru setelah itu kita akan menyampaikan kepada Allah kebutuhan-kebutuhan hajat kita.